nanti the best view-nya sudah masuk bulan ketiga. Tapi gua ngeliat konten begini, gue jadi tertarik mau bikin. Lu belum ngomong harga lo, habis berapa lu ini lo? Bikin kayak gini kalau di total habis sekitar padahal ya itu cuma mau lihat aquascape. Aduh, lihat. Ini teman gue, Rep El Guero, sengaja datang ke sini mau lihat aquascape. Sampai ketiduran, sampai ngorok parah. Hei bro, ngorok lu serumah denger. Ngorok. Mendengaran tadi ya? Oke, nah di konten ini juga gue mau ngasih tahu ini dia hasil final dari Aquascape. Ini gue bikin kurang lebih berapa bulan ya? Sebulan kali ya, tapi setiap weekend doang kita ngerjainnya. Bro, berapa bulan bro? Sebulan lah ya? Nah, sebulanan. Total sebulan nih selesai. Nih, dia bro. Ya gue belum ngomong anjir. Dia masih belum ngumpul nyawanya. Nah, dia tuh sampai berapa kali WhatsApp gue mau lihat dong aquascape lo. Akhirnya sekarang ketemuan. Sekaligus gue mau ngasih lihat ini dia hasil final dari aquascape. Tuh, bro lihat, keren kan? Nah, jadi ini tahapannya lumayan panjang. Ini 4 kali ketemu. Tahapan pertama itu tank dibawa. Habis tank dibawa, langsung dikerjain hardscaping. Nah, hardscaping tuh jadi cuma nyimpen rangka-rangkanya doang. Kayak ini batang-batang pohon ini terpisah bro semuanya. Berapa lama tuh hardscaping dong? Hardscaping berapa jam ya? 8 jam. Hardscaping. Kayak bikin kebun. Jadi ini ditaruh nih batu, kayu ini gede ditaruh. Batunya ditempel terus dilem. Merembet lagi ke sono. Dibikin ini ditempel. Nah, nih bro, sekilas terlihat pohon ini kan kayak hidup satu pohon kan? Nah, padahal kenyataannya jadi ini batangnya sendiri. Nih, ini batangnya sendiri. Batang ininya sendiri, rantingnya sendiri, pohonnya sendiri beda. Jadi batangnya dulu ditempel sama batang ini. Ditempel, habis itu dimasukin ranting, ditempel lagi ranting-ranting ini tambahan semua ditempel pakai lem kayu. Lem Korea. Nah, ditempel pakai lem Korea, terus ditaruh lagi. Nah, ini pohon-pohonnya sebenarnya beda, nggak jadi satu rangkaian sama pohon ini. Pohon-pohonnya ini ditempel akarnya, ujung-ujungnya sedikit ditempelin ke ranting. Berikutnya dia udah ngikat karena tumbuh hidup. Jadinya gini. Oke, ini proses hardscaping. Kita lihat. Jadi proses bikinnya, Rip. Gue tuh sebelum desain ini gue ngobrol dulu sama Rizwandi yang anak-anak aqua ya. Karena gue pengen nih jalan setapak ini menggambarkan perjalanan gue. Perjalanan karir gue berlimpah. Naik gitu ya. Naik ke atas ke sana. Nah, ini gue requestnya gitu. Dan batu-batu yang ada di sini menggambarkan sisi-sisi keras gue. Karena gue kadang orangnya batu juga. Kalau gue ngeliatnya jadi kayak Curug 7 Cilember.
Kayak gini. Iya, kurang lebih. Ini naik dulu, terus tau-tau muncul-muncul air terjun. Oh, ada yang terjun. Seperti itu. Nah, terus gue pengen ada sisi-sisi misterius gue. Nih, terowongan ini mewakili sisi misterius gue. Karena beberapa temen, banyak juga orang yang bilang, dan gue bingung sama lu, kadang gue bingung susah bedain lu serius apa enggak. Gue kadang susah bedain lu lagi marah apa enggak. Jadi di beberapa temen dan kerabat, gue katanya sosoknya agak-agak misterius. Nah, gue bikin lorong ini dan dapet banget. Sama tim Aquair, gue dapet sisi yang terkesan misterius. Di sebelah sana ditembak lampu. Serasa kayak ini ya, keluar dari gua terus Iya. Jadi lu kayak ada di depan pulau yang ada guanya di sebelah sana ketembak sama matahari. Iya. Jadi gini nih. Ini. Nah, masuk lagi ke sini hutan lebat. Nah, karena gue pengennya tetap tema utamanya tuh hijau. Hutan lebat. Makanya dibuat yang di belakang juga pohonnya banyak banget. Nah, masuk ke sini ini sisi-sisi dinamis gue. Seru, energik, terus bergerak sama akuarium. Selintas kalau nonton film tau gak kayak film apa ini? Apa? Avatar. Avatar yang biru itu loh. Oh iya. Lihat suasana itu. Oh iya, ada neon juga ya. Iya. Terus setelah hardscaping baru masuk didiemin dulu tuh seminggu kemudian. Oh, jadi kenapa didiemin seminggu itu? Nah, karena untuk semuanya kokoh. Nah, baru masuk pasir-pasir ini nih. Ini pasir masuk, batu-batu ini masuk, semua masuk, air masuk. Wah, Serumit itu ternyata iya. ya. Minggu depannya lagi baru planting. Oh, beda lagi tuh hardscaping sama planting. Hardscaping masuk material keras-kerasnya, batu-batu, kayu-kayu, belum ada hijau-hijau sama sekali. Nah, masuk tanah segala macam, baru planting. Planting itu proses nanemin. Nah, planting pohon-pohon. itu prosesnya pas ada airnya atau nggak ada airnya kemarin itu? Awalnya taruh air dulu, pas mau planting air turun semua, air habis masuk planting. Oh. Serep. Ada juga yang beberapa didiemin dalam kondisi yang harus ada airnya. Kayak di bawah ini harus ada airnya. Jadi dimasukin, tangan kita nyelam ke dalam, celupin ada akarnya, celupin. Nah, untuk yang ini dipasang tanpa air. Oh gitu. Tanpa air. Yang ini harus tanpa air karena kan ditempel pakai lem Korea. Lu tahu habis berapa pak? 3 pak, 1 pak berapa puluh lem Korea tuh. Banyak banget lem Korea ternyata kepakainya di sini. Nah, baru kita lihat seminggu kemudian kalau ada yang mati kelihatan kuning. Kalau ini hidup, ini alhamdulillah. Dipakai lem Korea hidup. Iya. Nah, karena kita pakai perekatnya cuma di beberapa titik, nggak semuanya. Oh gitu. Hanya untuk merekatkan, karena ini emang udah tumbuhan air. Jadi kalau dia akan hidup, tumbuh akar baru, megang nanti ke kayu-kayu ini. Yang mati ketutup lagi sama yang hidup nanti. Gitu. Jadi ini cuma sarana perekat doang lem Korea di sini semuanya. Nah, lu pasti bingung. Kenapa tanah-tanah itu diisi air nggak rontok? Nah, tuh dia tuh. Gimana? Nggak naik ke atas, nggak rontok pas diisi air. Malah anteng ya. Malah anteng. Butiran-butiran lihat tuh, itu sangat bisa jatuh kan kelihatannya. Kenapa? Menurut lo? Berat, mungkin tanah khusus atau... Dan itu sebenarnya bukan tanah merah beneran sih kalau gue bilang sih. Itu tanah merah, biasa tanah normal. Cuman dikasih material obat agar bisa tumbuh pohon. Oh. Tapi yang itu beneran tanah merah yang di jalur. Kenapa bisa nggak rontok? Ini tanah merah sekilas kayak batu ancur warna coklat sih kalau gue bilang. Ini kayak bukan tanah deh. Tanah beneran. Kenapa bisa nggak hancur dan bisa nggak rontok? Kenapa ya? Pakai lem Korea. Pertanyaan lu persis kayak gue. Jadi lem Koreanya kayak di semi guyur gini. Iya. Dan itu keras, dipegang keras. Kayak gue bikin mie ayam di mangkok. Nah, Jadi kasih lem Korea itu lem Korea di situ habis banyak banget tuh. Oh, tuh di track jadi itu. disiram gitu ya Di modelnya. track itu semua masuk tuh lem Korea tuh. Oh, pas masuk air ini sama sekali nggak goyang. Ternyata rahasianya lem Korea. Kebayang nggak guys, baru dimasukin lem Korea ikannya masuk. Jadi ikannya mabok lem. Nah, itu dia tahapan-tahapan itu yang kita harus tahu. Jadi setelah planting masuk air, tahan dulu seminggu. Terus kita masukin, nanti sama dia filter dicek. Oh, filter bekerja, ini waktu baru masuk air keruh. Karena memang sengaja air yang dipakai, gue jadi nggak manjain tank. Maksudnya gini,
Kalau akuarium gue yang di atas, itu emang akuarium manja. Kenapa? Isinya gue sekali ngisi 15 aqua galon. Itu air galon. Air galon itu pure, itu setiap gue ganti pasti gue ngisi 15 galon. Kalau ini enggak, ini emang disetting sama anak-anak aqua air, pakai air rumah. Nah waktu itu pembuatannya, dicek air rumah gue, kandungannya ada apa aja. Kandungannya bisa buat hidup ikan atau enggak, buat hidup pohon atau enggak. Dan ternyata dinyatakan aman gitu. Nah pas dicek semuanya aman udah, jadi ini kesini airnya pakai air rumah. Jadi maintenance tinggal buang turun segini sepertiga 30% masuk air keran. Agak butek. Didiemin dulu 2 berarti. jam bersih. Kenapa? Filternya bekerja maksimal. Oh, yang utama filternya yang mana tuh? Nih, filter ini kesedot, ini nyedot, dan selain ini ada juga di sini batu-batu nih. Istilahnya nih rumah bakteri nih. Ini sengaja dipakein kaca buat biar nggak begitu kelihatan karena kalau kelihatan nggak dibatasin bagus. gitu ya? Iya. Nah, di sini ini ada kayak batu-batu apung. Nah, ini nyedot kotoran. Nah, ini yang paling ini sepanjang belakang ini semuanya batu-batu kayak batu apung itu, tapi namanya rumah bakteri. Mereka yang bekerja menyedot kotoran selain filter yang ada di kiri dan di kanan. Kayaknya selain alat yang bekerja untuk nyedot bersihin kotoran, ada hewan yang bersihin kotoran juga nih? Nah, ada office boy di dalam sini, ada 1000 Ada office udang. boy, lu bayar berapa? Ada office boy nih, ada 1000 udang tuh. Wow, Ini 1000 nih, udang lihat yang nih. membantu membersihkan batu, membersihkan kayu-kayu. Kebetulan doi dibayarnya di bawah UMR gajinya. Jadi sengaja emang ekosistemnya dibuat sendiri bro. Untuk bersih, masukin udang. Ini kayak lu bawa laut ke rumah sih ya, lebih tepatnya gue. Setuju. Nah, ada juga sebenarnya biar kaca ini terlihat tetap bersih. Ada juga keong, ada keong turbo yang buat ngebersihin kaca. Nah, tapi kenapa gue tidak masukin keong ke sini? Karena gue punya waterfall. Jadi gue ada air terjun di sana. Kalau ada keong beresiko nyangkut masuk ke sedot ke tengah tuh. Oh gitu. Nah, jadi bisa ngerusak sistemnya. Jadi tidak dimasukkan keong. Untuk beberapa pecinta aquascape, waterfall itu banyak yang suka, tapi kelihatan newbie banget. Oh, gue nggak masalah karena gue suka dan gue yakin penikmat ini di rumah ini tamu gue bener rata-rata suka sama waterfallnya. Ya contohnya aja kayak gue lagi ngeliatin tidur. Nih, dia jujur nih, ini Arif sengaja datang ke sini mau ngeliatin ini, dia sampai ketiduran. Enak kan bro? Adem. Ini yang terjadi gue setiap hari. Jadi gue kalau malam pulang syuting jam 10, jam 11, setengah 11, jam 11 gue nyampe sini, dia langsung duduk ke sini. Ini duduk beneran, bini gue bangunin. Pipi bangunin. Pindah gue ke kamar. Nah lampu ini didesain otomatis, jadi nyala jam 9, mati jam 1. Nanti nyala lagi jam 8 malam, mati jam 12 malam. Itu ada ngaruhnya nggak lampu mati nyala gitu untuk ini? Kenapa gitu? Oh sangat. Nih, kita lihat ya. Ini pemilihan lampu juga keren banget. Di lampu-lampu ini ada putih, ada merah, ada biru, ada hijau. Masing-masing warna ini ada manfaatnya buat tanaman yang ada di sini. Oh ya? Beberapa tanaman di sini akan sangat reaktif sama cahaya warna merah sehingga pertumbuhannya jadi lebih bagus. Oh, itu ngaruh ke pertumbuhan? Bener. Oh. Yang hijau ada juga manfaatnya, yang biru ada manfaatnya, yang putih ada manfaatnya. Dan beberapa tanaman di sini harus terkena cahaya, makanya dipasang lampu ini. Nah, kebanyakan kesalahan para pembuat aquascape, kata teman-teman aqua air, banyak nyimpen tanaman di tempat yang tidak pas. Seharusnya itu tipikal tanaman yang kena cahaya, tapi disimpannya ngumpet di bawah batang, ketutup ranting gitu. Jadi nggak maksimal pertumbuhannya. Nah itu, jadi banyak beberapa tanaman yang seharusnya bertumbuh bagus, malah jadi layu di dalam aquascape. Itu juga sih ilmu yang gue dapat dari teman-teman aqua air gitu. Jadi lampu ini ada manfaatnya. Ini juga apalagi nyedot sama ngeluarin. Nah ini ngeluarinnya dia ngeluarin CO2 bro. Oh CO2. Ini CO2. CO2-nya juga ada tabungnya di dalam. Nah, CO2 yang keluar dari sini membantu fotosintesis tanamannya. Oke. Ini tabung mengeluarkan CO2, tumbuhan mengeluarkan oksigen. Ini jodohnya laut dibawa ke rumah. Nah, Lebih tepatnya. nih, sekarang gue mau liatin
kenapa di sini kehidupannya sehat, banyak banget yang tumbuh. Nih ya, pohon-pohon di sini semuanya tumbuh. Ini baru dicukur 1 kali nih. Nih udah seminggu, lihat udah lebat lagi ya. Terus kita lihat nih, di sini banyak anak-anak yang udah beranak. Itu anak-anak ikan. Lucu sih. Tuh, nih di sini guys. Anak-anak ikan. Sini sih tadi gua lihat sih. Tuh banyak banget tuh. Tuh udang-udangnya lagi kerja. Nah, anaknya ada juga. Nih, anaknya nih. Nah, masuk ke sini. Ya, di sini. Nih, kemarin di sini ada beberapa ikan kejebak di sini. Nah, makanya airnya terus ditambahin naik biar tinggi agar ikan yang ini bisa keluar ke sini. Nah, jadi ini sedotan saringan sama CO2 yang keluar dari sisi sebelah kanan. Kang, ini air pancurnya apa nih Kang bahannya nih Kang? Serapihin maksudnya kelihatannya. Kalau dilihat dari jauh sih beneran kayak air ya. Nah, itu dia. Itu ini apa? Hah? Pasir sih gua nangkep. Bener. Dari jauh sih sebenarnya kayak bukan kayak pasir, lu kayak gula. Nah, lu kayak gula, bener. Kristal tapi padat. gula, iya. Nah, persis. Gokil ya, air terjun Persis itu. kayak gula tapi padat. Dan ada stoknya juga di sini kalau. Emang dibilangin Yogi Pak kalau pakai air pancur Pak? Nah, kalau gue lihat dari komen-komen ya, karena rata-rata awal happeningnya aquascape itu waterfall ini, jadi gitu. dianggap udah lama. Oh, old style Udah lama. Terus dianggap juga orang yang pakai aquascape ada waterfallnya dianggap newbie. Nah, tapi kembali lagi, gue suka ini aquascape gue dan akan dinikmati sama teman-teman. Duit gue dinikmati teman-teman, keluarga. Gue bilang tetap aja pasang karena gue suka. Dan ini emang dibuatnya juga lebih keren. Ada 3 jatuhan air. Gitu. Malah dia nantang, mau nggak bang gue bikin waterfallnya 2 tingkat, 4 tingkat. Gue bilang nggak usah, gue mau yang gini. Gue pengen tetap ada waterfall dan di kiri kanannya itu tebingnya tebing batu. Jadi keren banget, kayak gunung banget dan persis banget gue dapat apa yang gue mau. Demikian ikan-ikannya juga kita lihat. Tuh. Mantap. Ini Total dia. ada berapa ikan Bang kira-kira? Kalau gua ukur ini ada ininya aja 50. Itunya aja 50. 150-an kali ya, sekitar 200 ikan. 200 ikan. 200 ikan. Karena ini 2 jenisnya aja udah 50 udah 100. Ukuran kira-kira itu berapa meter ke berapa Ini meter? 2 meter nih. 2 meter. Ini 2 meter, kesononya 2 meter kali 3,5 jengkal. Kalau udah bicara aquascape segede gini udah balik lagi nih pasti pertanyaannya nih. Apa? Seorang ini cagur nih. Harga udah nggak usah ditanya gimana nih. ini nggak gampang lo lihat ini kalau kayak gini gua nggak percaya lo ngurusin sendirian beginian. Nah, ini teman-teman Aquair maintenance. Aquair. Seminggu sekali mereka datang. Seminggu sekali datang untuk Biasanya hari ini datang, maintenance. nih, sebentar lagi mereka akan datang. Jadi untuk yang tank baru jadi, maintenance-nya setiap seminggu sekali. Nah, kalau nanti the best view-nya sudah masuk bulan ketiga. Tanamannya Yang ini udah maksimal tuh ya. tumbuh. Yang ini ntar nih udah kayak tirai nih ke bawah nih, yang di sini. Serius lo? Ini kayak tirai, jadi nanti guanya agak-agak sedikit ketutup tirai. Oh. Tirai pohon jatuh gitu-gitu. Nah, pokoknya the best-nya airnya juga udah bening, udah terlihat seperti nggak ada air. Ikannya udah beneran berada di suasana natural bener ya? Iya. Dia udah berasa kayak di wilayah sesungguhnya gitu ya? Bener, the best view-nya itu di bulan ketiga. Semuanya udah hijau, yang merah juga tambah merah. Di belakang nih, kenapa keren banget di desainnya belakang. Jadi kalau kita lihat begini nih, nanti yang itu tuh yang akan rimbun keluar warna orange, tuh, merah, hijau. Jadi kayak background pohon-pohon di belakang itu. Nah ini juga airnya udah turun nih, tadinya beberapa, seminggu pasti ada yang turun. Seminggu pasti ada yang turun minimal, nah nih, ini setengah, berapa, setengah 1 cm lah. Ini udah turun 1 cm. Itu apa? Kenapa? Gara-gara? Menguap. Oh nguap. Nah, karena nih AC di ruangan ini sengaja gue arahkan ke aquascape gue biar airnya relatif lebih dingin dan ini nyala kalau lampu nyala. Jadi gue dapat suhu dingin untuk aquascape-nya. Nah, suhu dingin, suhu air dingin untuk pohon itu bagus banget. Tuh, jadi bisa bikin pohon tuh lebih hijau, lebih sehat. Karena kita lihat tuh hijaunya dapat banget pohon-pohon yang ada di dalam. Rumut-rumut juga udah mulai tumbuh. Lo kalau lo di channel lo bahas apa aja? Nih Arif tuh punya channel YouTube juga. Channel lo apa namanya?
Rif El Guero TV. Rif El Gore TV. Makan-makan. Makan-makan, tapi gua ngeliat konten begini, gue jadi tertarik mau bikin. Siap. Yang jelas bukan segini gini. Tapi lu seneng aquascape nggak sih? Di rumah lu katanya ada. Gini, sebenarnya gue dulu itu memang sudah diracuni temen-temen gue yang anak-anak kos. Dia tuh ternyata kan namanya suasana anak kos kan ngomongin Naro TV kan, ibaratnya. Dibikin tuh aquascape. Buat gue tuh dia bikin ukuran 40 cm dengan tinggi 30 cm udah indah banget gitu loh. Gue ngeliat indah dan pengen memang. Dikasih lihat yang beginian. Lu belum ngomong harga lo, habis berapa lo ini lo? Coba lo, habis berapa jujur lo? Bikin kayak gini, kalau di total habis sekitar 100 lah. 100.000. Sekitar 100.000. Mahalan gua. Berapa? Gua 500. Berarti cakepan lo ya. 500.000. Nah ya, tapi di Arif juga banyak banget. Gua ada juga di channelnya Arif. Kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Ngobrol-ngobrol sambil makan Dan banyak konsep banget gua. hal yang gua obrolin di channelnya dia nggak pernah gua bahas di mana. Ada beberapa yang emang lu nggak pernah buka di TV di channel manapun, Iya. bahkan di channel lu sendiri. Itu keren. Tapi nanti gue juga bakal nongol di channelnya dia, ada surprise nih nanti nih, tunggu aja. Siap. Nih. Segera kita akan bikin ya. Kita udah bikin surprise dari channelnya dia. Oke, ini dia. Selamat menikmati aquascape.